Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita akan lanjutkan kajian kitab Kasyful Gummah masih di bab yang keempat, hadis yang ke-30, membahagiakan Allah dengan menolong sesama. An Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qada li ahadin min ummati hajatan yuridu ayyasurrahu biha." Barang siapa memenuhi hajat kebutuhan seseorang dari umatku dengan harapan ingin membahagiakannya, faqad sarroni, maka hakikatnya ia benar-benar telah membuatku bahagia, kata Rasulullah. Wa man sarroni, dan barang siapa yang telah membuatku bahagia, faqad sarallah, maka ia benar-benar telah membuat Allah senang. Wa man sarallah, dan barang siapa telah membuat Allah senang, Allah ridho, adkhalahul jannah, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Rawahul Baihaqi, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis ini memberikan kabar gembira untuk kita semua yang senang memenuhi hajat kebutuhan seseorang dari umatnya Rasulullah SAW. Ketika kita menolong, membantu orang yang sedang membutuhkan dengan niat mencari ridho Allah, maka hakikatnya adalah membahagiakan Rasulullah SAW. Dan barang siapa yang membahagiakan Rasulullah SAW, maka dia menyenangkan, membuat Allah ridho kepadanya. Dan barang siapa yang mendapatkan ridho dari Allah, maka ganjarannya adalah surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita menjaga perasaan umatnya Rasulullah yang lain dengan cara kita menolong segala kebutuhan-kebutuhannya. Hingga suatu ketika di zaman Rasulullah SAW, Sayyidina Ali karamallahu wajhah menceritakan di hadapan para sahabat-sahabat yang lain bahwa suatu ketika datang seseorang menghadap Rasulullah SAW sambil menangis. Ya Rasulullah, aku ingin diampuni segala dosa-dosaku. Akhirnya Rasulullah SAW menerimanya dengan sangat baik. Ya, aku akan memohon supaya Allah mengampuni dosa-dosamu. Emangnya kenapa? Dosa apa yang telah kamu perbuat? Orang ini hanya menjawab, pokoknya aku punya dosa yang sangat banyak Rasulullah. Kata Rasulullah, ya sebutkan apa dosamu. Akhirnya orang tersebut mengatakan, aku malu ya Rasulullah, terlalu banyak, aku malu. Rasulullah SAW menjawab, kalau memang kamu malu di hadapanku, kenapa di hadapan Allah kamu nggak malu? Kamu melakukan kemaksiatan padahal Allah melihat. Kamu tidak mau menjalankan syariat Islam padahal Allah melihat. Kamu tidak puasa, Allah lihat. Kamu tidak sholat, Allah lihat. Kamu mencuri, Allah lihat. Kamu menggunjing orang lain, Allah lihat. Tapi kenapa kamu tidak mampu mengatakan dosa-dosamu di hadapanku?
orang ini akhirnya kecewa dengan Rasulullah. Ya sudah Rasul, pokoknya aku malu, aku tidak mampu mengatakannya kepadamu karena aku malu. Akhirnya orang ini nangis sampai pamitan kepada Rasul. Ya Rasul, saya mau pulang saja kalau memang engkau tidak mau mengampuni, memohon ampun untuk semua dosa-dosaku. Akhirnya tidak lama kemudian malaikat Jibril turun. Malaikat Jibril turun dan menegur Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kenapa engkau tadi tidak langsung memohonkan ampun untuk orang tersebut? Kenapa? Karena sesungguhnya dia mempunyai kafarat, tebusan atas semua dosa-dosanya. Apa kafarat orang tersebut? Kafarat orang tersebut, ya memang dia jarang beribadah. Dia selalu melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Tetapi ketika dia pulang ke rumah, anaknya, istrinya menanti dia. Anaknya akan bahagia ketika ayahnya pulang. Istrinya bahagia ketika suaminya pulang. Karena kalau pulang, dia sangat baik. Dia sangat melayani istri dan anaknya. Pulang dari manapun pasti bawa makanan dan bawa mainan untuk anaknya. Akhirnya anaknya sangat senang dengan ayahnya. Istrinya pun sangat senang dengan suaminya. Karena di rumah dia sangat baik. Akhirnya kata malaikat Jibril, dia sudah mendapatkan kafarat dari semua dosa-dosanya. Allah mengampuni semua dosa-dosanya karena dia mampu membahagiakan keluarganya. Dengan membahagiakan anak dan istri kita, Allah ridho dengan kita. Dengan kita membahagiakan umatnya Rasulullah SAW, maka kita akan disenangi oleh Rasulullah. Dengan kita disenangi oleh Rasulullah, maka kita akan mendapatkan ridhonya Allah. Dan barang siapa yang mendapatkan ridhonya Allah, maka kelak Allah akan memasukkannya ke dalam surganya Allah. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk selalu melakukan kebaikan kapanpun, dimanapun, apalagi melakukan kebaikan yang sifatnya wajib kepada anak dan istri kita, kepada orang tua kita. Jadikan momentum Ramadan ini sebagai bulan kita berbagi. Ketika kita mampu untuk memberikan kebahagiaan, bahagiakan istri dan anak kita. Mungkin ada yang belum beli baju, mungkin ada yang siap-siap ngasih THR, niati sedekah, niati sedekah. Karena sedekah yang diberikan oleh kita dan membuat orang yang dikasihnya bahagia, itu akan menjadikan Rasulullah cinta kepadanya. Allah ridho kepadanya. Dan kita akan dimasukkan ke dalam surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Walafu minkum. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.